kita tidak menggunakan bab qiyas dalam belajar fikih, maka fikih itu tidak akan cair. Fikih itu tidak lentur. Fikih itu akan menjadi jumud. Dan ketika fikih jumud, nah ini adalah manbaul fasad. Manbaul fasad wal ifsad. Pokoknya cek di dapatul mu'in kita menang guys, temenang. Wah iya mah di dapatul mu'in. Wah iya mah di takribna. Jadi kieu. Wah dapatul mu'in. Wah di takribna. Beres. Wah kabeh. Nih, kalau kita mau jujur-jujuran, perhatikan baik-baik. Sebetulnya ini kalam, walaupun sedikit cukup bagi orang yang insaf, tapi walaupun sampai sore menjelaskan ini tidak cukup sama orang yang insaf. Kalau orang yang tidak insaf tidak bakal cukup. Perhatikan baik-baik. Jangan pun nusus fuqaha seperti Fathul Mu'in, ngambil dari Fathul Mu'in, mengkiaskan Fathul Mu'in, atau dalam Minhaj atau dalam kitab-kitab lainnya, kitab-kitab fikih lainnya. Ngambil hukum dalam Al-Qur'an aja secara langsung tanpa mengetahui nusus fuqaha. Itu boleh. Walaupun tidak boleh semuanya. Tidak semua ayat kita yang bukan mujtahid mutlak, bukan mujtahid fatwa, bukan mujtahid tarjih boleh mengambil hukum dari Al-Quran langsung, secara langsung. Kok seperti itu sih? Nah, kalau antum beli kitab, ada kitab, namanya kitab Al-Iqlil fi Istinbati Tanzil. Karya Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti rahimahullah. Beliau di sini memberikan lebih daripada 20 kaidah yang menunjukkan haram. 20 kaidah yang menunjukkan wajib, masalan, atau sunnah. Ketika ada ancaman seperti apa yang menunjukkan haram? Ancaman jahanam, ancaman dilaknat, masalan, ada had di dalamnya, itu menunjukkan perkara haram. Ketika kita tidak mengetahui fikih, tapi kita hafal Al-Quran, atau kita tahu nahwu shorof dan ilmu lughah, sehingga kita memahami Al-Quran ini terdapat ancaman, kita akan mengetahui sendiri bahwa itu perkara haram, tidak boleh dilakukan. Itu bukannya itu suatu istinbat juga? Istinbat juga, tapi itu yang zahir. Makanya ulama sama kita itu sama kalau dalam yang zahir, sehingga itu bikin kaidahnya. Dan ternyata Imam Suyuti itu, saya sangka dulu 15 tahun ke belakang mungkin, saya kira ini yang bikin ini Imam Suyuti kaidah ini. Ternyata sebelum Imam Suyuti sudah ada kitab yang menjelaskan mirip 99% persis menjelaskan kaidah ini. Namanya kitab Al-Ilmam atau Al-Imam, karya Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdissalam. Ini kitab bagus, tipis. Antum harus punya. Namanya kitab Al-Imam, Istinbatil Ahkam kalau nggak salah. Atau Pitahsilil Ahkam. Ya, pokoknya ujungnya ahkam lah. Karya siapa? Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdissalam. Beliau jelaskan satu persatu caranya. Itu bisa, itu Al-Quran.